Kita ada di sebuah masa yang sangat menentukan. Kita tahu bahwa beberapa waktu ke depan ada sebuah rencana keji yang iblis mau lakukan atas bangsa ini. Dan hari ini sekali lagi Tuhan berkata, ajukan nak petisimu. Ajukan apa yang kau inginkan buat bangsa ini. Ajukan apa yang kau mau buat nasib bangsamu. Waktu saya doa Bapak Ibu, Tuhan, Engkau mau bicara apa buat setiap kami hari ini? Penetapan seperti apa? Atau bagaimana kami menaikkannya di hadapan-Mu? Lalu tiba-tiba Tuhan berikan sebuah firman di hati saya. Pelajari tentang Esther, Mak. Pelajari tentang Esther. Saudara, sejujurnya saya bukanlah orang yang cukup layak menceritakan ini. Karena orang yang berdiri di hadapan saudara mungkin adalah orang yang paling gak layak menyampaikan. Tapi hari itu ketika Tuhan mengajari, ada sebuah hati yang Tuhan berikan. Nah, apa yang kau mau buat bangsa ini? Mari tetapkan. Tapi waktu itu Tuhan bilang gini, mari lihat apa yang terjadi sebelum Esther menghadap raja. Hari itu kita tahu bahwa ada sebuah ancaman kebinasaan atas bangsa Yahudi. Ada seorang yang bernama Mordekai, yang adalah om atau paman dari keluarga dari Esther. Beliau mendapatkan berita itu dan dia mulai mengoyakkan pakaiannya. Dia mulai mengoyakkan hidupnya, menggantikannya dengan pakaian kabung. Saudara, waktu Mordekai memutuskan itu, dia beranikan diri berdiri di depan gerbang istana. Peraturannya adalah, kalau bukan orang yang memakai pakaian yang pantas, maka orang tersebut tidak bisa menghadap di gerbang istana raja. Tetapi hari itu Mordekai mengoyakkan pakaiannya dan berkata, sampaikan kepada Esther. Saudara, Esther hari itu berkata, aku gak mungkin menghadap raja kalau bukan waktunya. Karena resikonya adalah aku bakal mati. Tapi hari itu Mordekai berkata, kalaupun engkau gak mau, aku tetap percaya ada pertolongan dari pihak Tuhan. Nah, hari itu saudara, kalau Bapak Ibu baca di Esther 5 ayat 1. Dikatakan bahwa pada hari yang ketiga setelah masa berpuasa, masa berkabung, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam. Terus saya berdoa, maksudnya apa Tuhan? Nah, ada banyak orang berpikir bahwa ketika Esther mengenakan pakaian ratu adalah penentuannya. Tidak nak, tidak dimulai dengan itu. Tetapi dimulai ketika Esther berkata, kalaupun aku harus mati, maka aku akan mati. Bapak Ibu, saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Bapak Ibu, kita sering sekali dibawa Tuhan kepada masa atau situasi sidang ilahi. Di masa itu, di momen itu, seringkali jubah kita menentukan. Tetapi yang membuat jubah kita punya bobot adalah ketika engkau dan saya menetapkan, mengoyakkan yang di dalam hidupmu. Nah, hari ini, ketetapan apa yang kita mau Tuhan berikan buat bangsa ini. Seberapa saudara dan saya mengerti, koyakkan pakaianmu. Dan ketika kita memilih merendahkan diri, merendahkan hati kita, maka menghadaplah dengan pakaian otoritasmu. Dan ketika engkau menghadap dengan pakaian otoritasmu, maka Tuhan melihat ada bobot di dalamnya. Dan ketika bobot itu ada, maka ketika Esther berkata, menghadap, dia gak ngomong apa, cuma menghadap aja. Tiba-tiba raja berkata, ulurkan tongkat emas dan berkata, apa yang kau mau? Saudara, nanti kalau Bapak Ibu sempat baca, hari itu berkali-kali raja berkata, apa yang kau mau? Dan tidak sekalipun Esther berkata buat dirinya, tetapi dia berkata buat bangsaku. Saudara, berapa banyak dari kita yang setiap kali ada sidang ilahi,
engkau menyelipkan doa-doa buat pribadimu. Nggak salah sih, cuma saya sejujurnya Bapak Ibu, saya ini orang yang sangat cinta uang. Dan hari-hari ini Tuhan berkata, nah uang gak bisa menyelamatkan apa-apa. Tapi ketika engkau datang dan berkata, Tuhan ini kebutuhan orang lain, ini nasib orang lain, ini nasib bangsa ini, dan biarkan itu keluar dari hatimu, dan Tuhan melihatnya, dan Tuhan mengubah nasib bangsa ini. Karena ada doa yang tidak pernah lahir karena kebutuhan kita untuk diri kita. Dan Esther hari itu berkata, Tuhan, Raja, datanglah ke perjamuan yang aku buat. Dan 2 kali Esther buat. Sampai ketika Raja disenangkan oleh sebuah sikap, maka Esther mengajukan petisi. Saudara, kata permintaan yang ada di kitab Esther kurang lebih artinya adalah petition. Satu lagi adalah entreaty. Entreaty itu adalah permohonan yang sangat mendesak. Saudara, tahukah kita bulan April, saya ingat bulan April ya Bu ya, ada kondisi mendesak saudara. Berapa banyak saudara menyadari, saya ini sampai nggak mudeng, Tuhan seberapa mengerikan nasib ini. Bapak Ibu, bangsa kita ada di sebuah persimpangan, dijual kepada orang-orang Illuminati dan sebagainya. Saudara, kalau sampai itu terjadi, maka sesuatu yang mengerikan menimpa bangsa ini. Saudara, saya waktu saya berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti seberapa mengerikan, tapi waktu Tuhan bukakan, bangsamu diancam kebinasaan. Saudara, mungkin gak datang kebinasaan dalam bentuk yang mati tiba-tiba dan sebagainya, tapi mati iman, mati destiny, mati kerinduan pengenalan akan Tuhan karena dibeli oleh bangsa lain, oleh Illuminati. Dan hari ini ketika semua penetapan dinaikkan, mari jangan datang karena sebuah sikap atau karena latahnya kita Bapak Ibu, tapi mari set hati kita dan berkata, Tuhan, biarkan apa yang aku koyakan hari-hari ini Engkau hitung sebagai sebuah bobot. Dan ketika penetapan itu mulai dinaikkan, maka Tuhan berkata, ajukan permintaanmu, akan aku berikan apa yang kau mau. Dan saudara, hari-hari ini saya akhirnya mengerti kenapa kenapa Panglima berkata, bulan ini ambil waktu dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar kita sabatikal biasa, tetapi mengoyakkan semua apa yang menjadi selubung, apa yang menjadi sesuatu yang menutupi hidup kita. Tetapi mari jujur, mari bicara, mari buka hidupmu dan hidup saya di hadapan Tuhan. Maka itu akan mulai menaikkan bobot dalam hidup saudara. Bapak Ibu, hari itu ketika Esther berkata, kalaupun aku mati, aku akan tetap menghadap Raja. Dan hari ini Tuhan gak akan hukum saudara dan saya untuk mati, bukan itu. Tetapi sebuah sikap, Tuhan, ini pakaian aku koyakan, ini hidup yang aku letakkan, ini waktu, ini keputusanku untuk berdiri buat bangsa ini. Perhitungkan sebagai sebuah iman yang naik. Dan hari ini, biar setiap penetapan yang nanti akan diangkat, jangan ada yang diam saudara, jangan ada yang diam. Jangan ada yang berpikir gini, bahwa itu cuma berlaku buat pemimpin-pemimpin yang di depan. Bapak Ibu, saya mau cerita terakhir. Saya mau cerita ini, saya mau kasih tahu semua doa yang pernah kita naikkan di sidang ilahi, semuanya gak pernah sia-sia. Beberapa waktu lalu saya baca artikel begini, Luhut Panjaitan bilang gini, semua yang dialami oleh dunia tentang varian Omicron di Indonesia gak terjadi. Bapak Ibu baca itu gak? Ya. Negara-negara lain kolaps, bahkan 3-4 kali lipat lebih parah ketika Delta. Tapi aneh di bangsa ini yang saudara tahu, tingkat disiplinnya, tingkat errornya, tingkat keparahannya lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tapi entah kenapa somehow tiba-tiba ada sebuah statement dari penguasa di bangsa yang berkata, tidak seperti bangsa lain. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kita tetapkan di sini, masa-masa di mana kita berdoa selama 30 hari, yang kita deklarasi, yang mungkin ada kalanya kita bosan dan latah, tetapi itu naik di hadapan Tuhan dan mengubah nasib bangsa ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan saudara tahu, sekian waktu lama kita naikkan deklarasi penetapan di gunung pendidikan, dan Tuhan bilang, ini waktunya nak, ini waktunya. Gak tahu sampai kapan ya, mungkin ganti presiden, ganti kurikulum, saya juga gak tahu. Tapi paling enggak untuk sekian tahun ke depan, engkau bisa tetapkan apa yang kau mau. Dan hari ini jangan datang dengan keraguan, jangan datang dengan sederhana, dengan sekenarnya.
Jangan datang dan naikkan deklarasimu, penetapan yang kau buat di pojok-pojok sana dan berkata, Tuhan gak lihat. Enggak, Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat. Bahkan kau yang di lantai 4, engkau yang di lantai atas, setiap kali kau memutuskan berlutut dan berkata, Tuhan, ini nasib bangsaku. Dan biarkan Tuhan melihat doa yang naik dari sudut-sudut tergelap sekalipun. Dan bangsa ini akan diubahkan. Dan Tuhan berkata, ajukan petisimu. Nah, apa yang kau mau, biarkan aku jawab. Biarkan aku genapi.